Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang final project pengantar sains data saya. Ringkasannya ini saya membuat prediksi harga rumah menggunakan regresi linear berganda. Untuk datasetnya ini kebetulan kemarin itu ada tugas dari matkul lain yaitu scraping dataset, dan ini saya scraping manual datasetnya menggunakan apa ya kemarin, Beautiful Soup, ini apa sih, website yang saya scraping. Jadi saya scraping di rumah 123 ini especially untuk kota Malang. Jadi ringkasan dataset lengkap saya ini yaitu prediksi harga rumah di kota Malang menggunakan regresi linear berganda. Jadi kalau kita lihat dataset ini memiliki beberapa fitur atau kolom lah istilahnya, yaitu price, title, location, land size, building size, sama link. Kebetulan di sini untuk regresi linear berganda saya untuk apa namanya itu kolom targetnya itu saya menggunakan price. Lalu untuk fiturnya apa ya namanya, benar, untuk nah untuk apa namanya ini, untuk fitur bergandanya itu saya menggunakan land size sama building size. Jadi untuk link, location, title ini enggak saya masukkan ke dalam regresi linearnya dikarenakan kayak nggak ada hubungannya gitu title sama link ini. Kan title ini misal ini ready siap huni, ini kan tidak bakal mempengaruhi harga juga. Untuk link kan juga gitu, location juga gitu. Location kan overall di Malang, jadi ya udah Malang gitu. Jadi yang paling berpengaruh kan land size sama building size. Land size ini luas tanah, building size ini luas bangunan. Oke, dari struktur foldernya untuk dataset saya masukkan ke folder dataset, yaitu ada rumah 123 Malang. Lalu untuk yang pertama itu kita ke utils dulu. Utils ini adalah sekumpulan dari metode-metode atau function-function yang akan digunakan di main. Oke, akan saya jelaskan beberapa untuk functionnya. Jadi yang pertama saya membuat function clean data. Seperti yang kita tahu kalau dataset rumah Malang ini kan masih ini misal 200 juta, 3,9 miliar. Ini kan kalau dibaca di mesin kan ini nggak bisa. Mesin kan ya kenalnya kan minimal angka lah. Jadi kita harus mengubah 200 juta ini menjadi ya angka, bisa 200 000 000 atau sebagainya. Kalau di sini ya itu yang saya bilang tadi. Jadi saya ubah yang tadinya juta itu menjadi 200 juta itu ya 200 gitu. Kalau miliar yaitu nanti 200 kali kalau misal 2 miliar kan ada 2, misalkan ini kan 3,9 miliar, berarti nanti itu jadi 3,900 soalnya dikali 100 kan. Terus ini saya membuat baratnya kolom baru ya.
bernama price million itu ya isinya tadi harga yang sudah di cleaning, di normalize, dan ada log price million. Ini menggunakan np.log. np.log. Nah, kalau kita lihat kan fungsi log ini kan menghitung elemen logaritma dari sebuah angka. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk clean datanya. Yang selanjutnya ada fungsi untuk train evaluate regresi linearnya. Di sini ya kita kan pakai sklearn untuk modeling, untuk train test, untuk evaluasi. Jadi di sini ada train test split, ini bawaan sklearn, ada fitur target, ada fitur apa ya namanya, fitur dependensi atau apa itu. Terus ada test size ini 0,2, artinya 20%. Jadi perbandingannya itu trainnya 80%, tesnya itu 80%. Lalu saya menggunakan linear regression. Lalu ya biasa model fit, terus spread. Nah, untuk ini adalah evaluasi. Jadi saya menggunakan beberapa evaluasi, terutama untuk regresi ya. Itu ada beberapa evaluasi. Kalau yang saya pelajari itu ada MAE, RMSE, dan R2. Itu kalau nggak salah MAE, RMSE itu semakin sedikit mendekati 0 itu semakin baik. Kalau R2 itu semakin tinggi nilainya itu semakin baik. Kurang lebih seperti itu. Untuk check assumption ini untuk tambahan saja untuk matriks yang lain. Jadi ini saya ambil dari mata kuliah final project mata kuliah Big Data dan Predictive Analytics saya. Kebetulan final project saya juga membuat ini, makanya dari Colab saya convert ke Python ini, ke file Python saya pecah-pecah. Oke, untuk file main PY nya sendiri itu ada beberapa import library eksternal dan import library internal. Eksternal ini yang dalam artian harus mengunduh dari internet, harus ada koneksi gitu. Kalau yang internal ini ya yang dari utils tadi, ada clean data, train evaluate, check assumption. Yang pertama itu ada membaca dataset dari memakai pandas read CSV di folder dataset Rumah Malang ini. Lalu langkah pertama yaitu normalisasi atau pre-processing data. Bisa normalisasi, bisa isi missing value, bisa apalah gitu kan. Jadi ini ada clean data. Oke, clean data ada isinya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ada operasi menulis hasil analisis. Jadi memakai with open. Ini W ini artinya read. Jadi nanti akan menulis di teks itu ya ini apa yang ada di sini. Misal yang ditulis itu metrik evaluasi, seperti matriks, terus apa lagi ya ini, ada tadi evaluasi MAE, RMSE, R2, lalu ada, nah kebetulan ini kan ada linear sederhana dan berganda, tapi ini saya pakainya ini yang berganda. Kebetulan ini masih nyangkut karena kan ya dari matkul yang lain kan. Terus ada uji asumsi klasik. Kembali ke main. Ya ini seperti biasa lah, menulis average core to string ini korelasi. Jadi ada matrik korelasi itu biasanya dalam bentuk gambar. Nah ini disimpan dalam bentuk string yang hasilnya nanti seperti ini, matrik korelasi.
Nah ini untuk cara bacanya nanti, misal press million ini ada fitur yang lain ini hubungannya seberapa kuat sih. Misal hubungan sama luas bangunan itu 0,06, hubungan sama lenses itu 0,08, terus sama log press ini tinggi. Nah untuk metrik evaluasi yang bentuk gambar akan saya jelaskan nanti. Nah ini ada dari Seaborn menyimpan korelasi heat map tadi. Ini yang saya bilang tadi untuk melihat korelasi yang benar antara fitur target dengan fitur dependensi, terikat sama bebas itu pokoknya. Nah, ini yang tadi juga dari trend evaluate. Kebetulan ini saya skip saja karena saya pakainya yang ini. Nah, jadi ada manggil tadi kan parameternya itu ada XY. XY ini kan X mul ini dari multi target artinya. Jadi ada luas tanah sama luas bangunan. Y ini targetnya tadi kan log press million. Terus menyimpan regresi linear berganda ke dalam filenya tadi yang berbentuk ini, yang nomor 3. Ada uji asumsi klasik. Kalau uji asumsi klasik ini sendiri kemarin itu saya lupa ini intinya buat uji apa ya, saya agak lupa. Nah untuk memastikan apakah varian dari residual jadi selisih nilai asli dan prediksi itu bersifat konstan atau tidak. Oke. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya heteroskedasitas. Ya, kita anggapannya inilah ya. Bayangkan prediksi rumah kecil misal 10 juta, namun pada rumah besar meleset sampai 500 juta. Penyebaran selisih tidak sama ini contohnya terjadi heteroskedasitas. Kalau kita lihat kan dari hasil uji heteroskedasitas itu kan 0 kan, artinya kan yang dikatakan tadi kalau dia ada value ya berarti kan selisihnya bisa jauh atau bahkan jauh banget. Berhubung 0 kan itu artinya sesuai dengan model yang kita train, yang kita latih, baratnya seperti itu. Oke, untuk outputnya ini ada dua, ada distribusi residual sama heatmap korelasi. Nah mungkin saya akan menjelaskan yang heatmap korelasi ini. Benar. Untuk heatmap korelasi ini sudah benar ya. Tadi kan kolom targetnya kan ada log press million kan. Kenapa nggak pakai press million? Karena lebih optimal memakai log yang log kalkulator itu, yang log. Nah itulah lebih optimal itu ketimbang pakai press million. Nah kalau kita lihat log press million ini apa ya namanya, dia sangat bergantung pada dua fitur. Ya berhubung ini ada dua fitur saja ya, yaitu luas tanah dan luas bangunan. Kalau kita mau regresi sederhana itu bisa kita pakai yang paling besar. Ini 0,71 artinya 70% lah, mendekati kesesuaian dengan log press million. Berhubung tadi fiturnya itu yang saya seleksi cuman price, lenses, building size, maka link, title, location ini ya nggak dianggap, baratnya gitu. Jadi berhubung ini cuman ada 3, maka yang hubungannya kuat sama log press million yaitu lenses sama building size. Jadi saya memakainya kolom terikat, kolom bebas. Kolom bebasnya itu ada 2 ini. Kolom terikatnya itu log press million. Oke. Untuk library-nya sendiri ya saya memakai utamanya matplotlib, terus NumPy, Pandas, scikit-learn, Seaborn,
dan lain-lain. Ini auto generate memakai pip freeze. Bisa pip freeze. Nah, ini bisa dengan cara ini. Jadi nanti paket yang kita install ini sudah otomatis keisi di sini. Ini kita coba jalankan ya. Ini kebetulan saya print secuil-secuil saja karena ya sudah ada outputnya sendiri kan. Kebetulan di sini nggak ada error, sudah saya run berkali-kali. Jadi ada loading dataset. Loading dataset itu yang ini. Nah, ini. Terus kita dfsep kan ukurannya berapa sih di CSV itu? Oh, ternyata ukurannya ada 2040 data. Dan kebetulan dataset saya ini ada isinya luas tanah, luas bangunan, sehingga tidak ada missing value. Nah, aman. Terus setelah di clean, ya memang segini, cuman bedanya yang di clean itu kan yang harga tadi mengubah juta ke sekian, mengubah 3,9 miliar ke sekian, makanya ya pancet makanya ini tetap. Sedangkan ini dari kolomnya itu kan tambah 2 yang tadi, yang apa namanya, press million sama log press million, makanya dia kan nambah 2 ini. Terus opening output, jadi ini membuka outputnya tadi, calculating correlation metric dan lain-lain, saving correlation heat map, terus training. Kebetulan ini didapatkan MAE 0,48, saya lupa ini MAE sebentar, saya bukakan ini aja, saya bukakan collab yang asli. Nah, ini. Mana. Oh iya, ya. Oh ya, jadi berdasarkan R2 score MIRS. Oh ya, jadi dipilih ini. Kalau cara bacanya ini kan ini skip aja ya, yang simple linear, kita pakainya multiple. Jadi R2 nya ini 0,49 sekian, itu bisa dikatakan ya apa ya, rendah lah ya. Ini tingkat apa ya namanya, tingkat kepercayaan antara prediksi model sama apa gitu, rendah. Mungkin nanti bisa dicek lagi di datasetnya, barangkali kalau ada anomali di datasetnya ini. Kalau kita pilih yang paling rendah, yang paling tinggi ya tetap yang berganda kan, karena kan semakin banyak kolom bebasnya itu sebenarnya semakin bagus. Berhubung saya ada datanya cuman ini, kalau ini misal ada carport, jumlah kamar, jumlah kamar mandi, terus misal jarak ke kota atau apa, itu biasanya lebih bagus lagi biasanya. Berhubung ini saya adanya data ya apa adanya, jadi ya outputnya seperti ini. Setidaknya model ini berhasil dibangun gitu, dan bisa menampilkan ya evaluasi, terus hasil analisisnya untuk ini, untuk apa namanya, heat map korelasi, dan ada hasil analisisnya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan final project saya. Dan link final project saya sendiri sudah saya taruh di GitHub saya. Jadi nanti ketika Jan 48 terus final project PSD ini.
Jadi sudah saya push ke GitHub saya semua. Oke, sekian presentasi final project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.